kita bahas ya yang untuk ini soal ganjil yaitu tentang perusahaan PT Victory ya, eh, pemiliknya dengan Tuan Victor. Jadi kalau untuk untuk membuat format jurnal ini memang harus ada kopnya, harus ada apa namanya judulnya gitu ya. Ini wajib ya, benar ini PT Victory Jurnal Umum per Oktober 2020. Nah, kalau untuk ref, kalau memang tidak ada di sini, kebetulan memang di sini tidak ada akunnya, nomor akun, ref itu nomor akun, jadi tidak usah ditulis nggak apa-apa. Karena ini kan nomor bukti ya, biasanya dia bukti bukti apa namanya? Bukti transaksi sebenarnya bukan nomor akun. Jadi ini Oh, dikosongkan ya. Jadi oh, enggak nomor ya. itu nomor akun ya, Ibu? Ya, siap Bapak. Jadi ref itu nomor akun. Kalau ini kan nomor bukti ini dari bukti transaksi, bukan dari nomor akunnya, Pak. Jadi kalau memang ada Oke. COA seperti yang ini soal nomor 2 CV Malaya ini harus mengikuti dari akun yang ada. Tapi kalau tidak ada nomornya, ya tidak usah ditulis. Tapi ini ikutin nama akun yang ada di sini. Itu untuk CV Malaya. Tapi kalau PT Victory tidak ada nomor akun, jadi mungkin Bapak bisa kira-kira nomor apa namanya nama akunnya apa. Tapi tidak perlu ditulis apa namanya refnya, hanya dikosongkan saja. Tapi tetap harus ada kolomnya ref ya, karena itu format gitu. Itu untuk Siap. formatnya ya Bapak ya. Dan di sini memang tanggal ini wajib ya, wajib dan keterangan ini wajib. Fungsinya karena ini sudah melalui apa ya, sudah proses menjurnal dan menjurnal itu tujuannya adalah membuat buku besar dan untuk step-step selanjutnya. Ya, neraca saldo, AJP dan neraca saldo setelah diselesaikan atau worksheet langsung ke laporan keuangan. Nah, itu intinya kalau membuat jurnal itu tidak bisa sembarangan ya. Jadi kalau sudah salah di jurnal ya sudah salah atau tidak paham menjurnal ya tidak bisa lanjut ke berikutnya. Harus belajar lagi, harus memahami apa itu kasusnya, transaksinya, apa itu harus masuk debit, harus masuk kredit. Nah, itu menjurnal harus menguasai yang di situnya gitu ya. Jadi harus mengerti kalau tidak paham ya harus dihafal gitu ya. Jadi benar ini yang dibuat memang harus ada keterangan ini. Keterangan ini fungsinya nanti ada di buku besar. Nanti setelah ini kita bahas. Ya, kenapa ini kalau saya tidak menulisnya nggak apa-apa Bu Dian. Sebenarnya tidak apa-apa. Cuma nanti akan menyusahkan Bapak Ibu waktu ke membuat buku besar seperti itu ya. Jadi keterangan ini adalah penting untuk apa namanya sebagai deskripsi di buku besar dan untuk memeriksa kalau kita ada kesalahan seperti itu ya. Tuh, jadi kita periksa dulu punya Pak ini ya, Pak Maulana ya. Sebentar, ini ya. Ya, kelihatan ya. Jadi yang pertama ya, Tuan Victor menginvestasikan uangnya sebesar 70 juta dan kendaraan seharga 20 juta. Gitu ya. Jadi ini intinya benar modal ini adalah penjumlahan dari kas dan dari kendaraan seperti itu gitu ya. Jadi dimasukkan dulu kas dan kendaraan masing-masing di debit, baru lawannya apa? Harus dikredit. Nah, ini tinggal di total saja ketemu 90 juta. Ya, jadi kas ini dan kendaraan termasuk aktiva ya, termasuk aset. Jadi dia kalau bertambah ada di debit. Nah, kalau modal ini karena kita untuk menginvest ya, jadi dia bertambahnya di kredit ya. Ini 90 total dari kas dan kendaraan seperti itu dan keterangan investasi awal. Betul ya, Pak ya? Jadi kita harus paham sebenarnya akun-akun ini masuknya atau saldo normalnya di mana gitu ya. Apa saldo normalnya? Itu ada di buku pengantar akuntansi. Mungkin bisa dibaca ya di halaman 70 sekitaran halaman 60-an ya sampai 7 8 70 apa 40 saya lupa ya. Pokoknya ada di buku lupa bawa saya juga. Itu ya. Jadi harus mengerti itu apa aset itu apa saja ya, aset lancar, tetap dan yang lainnya. Koneksinya kurang stabil. Baik, lanjut ya. Tanggal 3 bulan 10 ya. Pembelian perlengkapan secara tunai. Jadi dipahami ini ada tunainya.
Ya, tunai seharga 1.200.000. Tunai ya, pembelian perlengkapan. Jadi ini kita menambah perlengkapan. Perlengkapan itu seperti ATK atau bahan habis pakai ya. ATK itu kayak kertas, pulpen ya, kayak gitu-gitu. Nah, ini pembelian perlengkapan. Jadi menambah ya, kalau bertambah ada di debat. Perlengkapan itu sama dengan aktiva ya, set ya. Jadi dia kalau bertambah di debat, tapi dilihat sini adalah tunai. Artinya berhubungan dengan kas ya. Karena kita beli, namanya beli yang mengurangi kas ya. Jadi kasnya ada di kredit ya 1.200.000. Perlengkapan terhadap kas gitu ya. Jadi kalau mau membuat format ini debit dulu baru kredit dan itu kredit harus menjorok ke dalam. Jadi nggak ada tuh namanya kredit dulu baru debit. Nggak ada. Walaupun ya Bu benar ini kan 90 dan dia dikredit tapi dia ada di posisinya di atas nggak boleh. Jadi harus mengerjakan debit dulu baru kredit dan menjorok ke dalam. Seperti itu. Itu udah format baku ya, jadi tidak bisa diubah-ubah gitu. Dan kalau ada menginput debit harus menginput kredit. Jadi nggak bisa menginput debit saja atau kredit saja, itu tidak boleh. Jadi karena kita kembali lagi mencari keseimbangan gitu ya, mencari biar ini balance seperti itu. Baik, selanjutnya di sini pembelian peralatan seharga 6 juta. Sudah dibayar tunai 1 juta dan sisanya akan dibayar beberapa waktu kemudian dengan nomor bukti 002. Jadi ini membeli peralatan ya. Membeli peralatan ya seharga 6 juta. Artinya nih aset kita bertambah. Sudah jelas ya peralatan itu bertambah sebesar 6 juta. Tapi kita bayarnya karena kita beli ya. Kita bayar dengan kas itu hanya 1 juta. Artinya kita apa yang sisanya ini karena ini tidak mungkin kan kas sudah jelas di kredit ya karena berkurang dan peralatan ada di debit. Nah, apa nih temennya si kas ini ya? Karena biar seimbang 6 juta. Yaitu utang usaha karena kita berhutang. Ya, dari tinggal dikurangi aja 6 juta dikurangi 1 juta sama dengan 5 juta. Ini adalah utang kita karena kita yang baru kita bayar adalah sebesar 1 juta semacam itu. Jadi kita harus samakan. Jadi kita nggak bisa mentok sampai kas aja gitu ya. Ini kan nggak balance ya. Harus balance, harus sama-sama 6 juta gitu ya. Peralatan kantornya senilai 6 juta. Jadi kita harus cari agar balance 6 juta seperti apa gitu ya. Artinya kita tinggal mengurangi yaitu utang usaha ya, dapatnya utang usaha karena kita berhutang semacam itu. Lanjut lagi yang tanggal 6 ya, dibayar di muka sewa gedung untuk operasional perusahaan sebesar 1 juta untuk masa 1 tahun. Jadi ini tidak usah diabaikan saja yang 1 tahun, 2 tahun ya. Itu nanti kita AJP kan, waktu kita penyesuaian. Kalau untuk menjurnal kita harus masukkan semuanya. Makanya kenapa waktu di akhir tahun, misalnya ini kan ini Oktober ya, waktu di Desember harus di AJP kan atau disesuaikan biar sebenarnya yang sesungguhnya yang kita bayar tuh berapa gitu ya. Nah ini benar ya, sewa dibayar di muka atau sewa gedung dibayar di muka. Ya ini sewa gedung dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Karena biasanya ada asuransi dibayar di muka kayak gitu juga ya sama. Nah itu dia sama dengan apa aset ya, sama dengan aset apa namanya kalau bertambah di debit dan berkurang di kredit ya. Jadi dia 1 juta ya sewa dibayar di muka dan karena kita bayar ya mengurangi kas ya sama dengan 1 juta. Lanjut lagi tanggal 8 ya dibayar rekening telepon, listrik, air dan air. Pokoknya kalau beban intinya kalau kita membayar telepon, listrik dan air itu adalah beban. Beban asuransi atau beban kita bayar beban gaji, beban telepon ya dan beban iklan ya semuanya kalau ada tulisan dibayar rekening atau dibayar gaji atau dibayar asuransi, dibayar iklan itu sama dengan jatuhnya adalah beban. Itu ya. Beban itu artinya memang benar-benar yang sudah kita keluarkan memang seperti itu, seadanya itu. Memang nominal yang kita keluarkan itu. Tapi kalau biaya tidak. Biaya itu masih ada proses-prosesnya dan itu biasanya di perusahaan manufaktur.
karena dia ada beberapa tahapannya. Tapi kalau untuk kita kalau biaya salah ya nggak apa-apa gitu ya. Itu sebenarnya lebih tepat ke beban seperti itu ya. Karena memang itu yang sesungguhnya dikeluarkan ya gitu. Nah, sini paling gampang ya, beban rekening telepon listrik terhadap kas. Kan kita membayar ya, mengurangi kas, bukan mengurangi modal. Jadi modal itu hanya di awal saja ya Bapak Ibu. Jangan menggunakan modal itu untuk operasional gitu ya. Tidak boleh karena tidak boleh bercampur dengan kegiatan operasional. Dan itu makanya untuk di awal saja begitu ya. Jadi untuk apa namanya operasional semuanya ini membayar ya, membeli ya itu harus menggunakan kas ya, menggunakan kas. Benar di sini beban telepon listrik dan air terhadap kas 225. Baru tanggal 9 ya diterima pendapatan jasa sebesar 7.500.000 ya. Nah, ini harus dipahami ya. Kas itu berlawanan dengan pendapatan ya. Pendapatan itu ada di pendapatan itu nantinya yang akan dilaba rugi termasuk beban gitu ya. Jadi ini tidak boleh dia itu didebet ya. Pendapatan itu saldo normalnya ada di kredit gitu ya. Saldo normalnya ada di kredit. Jadi dia itu kalau bertambah itu ada di kredit gitu ya. Logikanya seperti itu. Karena misalnya kalau misalnya Bapak taruh di debit, misalnya pendapatan jasa gitu. Nah, yang dikredit apa? Ya, kan kita tidak boleh memakai modal. Gitu ya. Masa oh ini yang modal kan udah nggak boleh berurusan dengan kepemilikan lagi. Ini modal hanya di awal ya. Jadi pendapatan itu pasti kalau bertambah di kredit dan karena memang kita mendapatkan uang ya, mendapatkan uang kita taruh kas ya ada di debit karena dia bertambah gitu ya. Jadi sekali lagi kalau kita mendapatkan uang dari pendapatan dari jasa yang kita berikan itu masuknya pendapatan ada di kredit karena bertambah gitu ya. Baru tanggal 11 ya diterima ini sama ya. Kas dan pendapatan. Sebenarnya ini harus konsisten ya. Karena kalau memang masuknya Pak Pak Maulana ini ngikutin ini emang bapaknya hebat juga ya ini ya diterima pendapatan jasa di sini pendapatan gitu ya. Tapi kalau kita lihat nggak apa-apa kalau sama-sama pendapatan jasa. Tapi nggak masalah ini nggak karena kan memang nggak ada akunnya ya. Tapi saya salut ya benar-benar sesuai dengan yang ada di soalnya gitu. Tapi tidak melenceng gitu ya. Nah, ini sama ya, dan beban iklan sama kayak yang di atas harus konsisten ya. Jadi jangan sampai yang di sini beban kalau membayar beban apapun itu tiba-tiba di sini berbeda gitu ya. Tidak boleh ya, jadi harus konsisten. Seperti itu. Nah, ini yang asuransi iklan ya. Iklan ini 250 ya, bukan dikali 6 ya. Ini kan untuk 6 kali sebesar 250. Jadi bukan 250 dikali 6, semacam itu. Ini untuk beban iklan gitu. Nah, untuk dibayar premi asuransi ini benar ya, asuransi dibayar di muka. Hampir sama kayak sewa dibayar di muka. Karena memang ini ada kontraknya ya. Nah, ini sebesar 220 ya. Karena kita membayar, kita taruhnya ada di kredit. Ya, di sini ya, kita masukin di kredit kasnya dan asuransi dibayar di muka di debit. Ya. Ini kan ada konten nanti kita ini AJP kan ya. Karena memang yang kita bayarkan sebenarnya berapa ya, gitu nih biasanya ada kontraknya. Nah, langsung telah diselesaikan kontrak dengan Nona Amel ya senilai 4.100.000 dengan nomor bukti 008 tapi belum diterima. Artinya ini ada hubungan dengan piutang ya. Piutang. Karena kita sudah memberikan jasa tapi belum menerima ya, menerima uangnya. Gitu ya. Intinya jangan berhubungan dengan kas ya, jangan berhubungan dengan kas ya. Ini pasti hubungannya dengan piutang ya. Karena Nona Amel ini berhutang sama kita, kalau konsumen berhutang sama kita, dia harus membayar ya, harus apa namanya
eh, kita belum terima uangnya, maksudnya nanti dia akan membayar dengan tenggat waktu yang sudah kita berikan gitu ya. Di sini dia senilai 4.100.000. Nah, piutang itu sama dengan aset, jadi dia itu bertambah di debit ya. Nah, terus artinya pendapatan yang jelas kita terima adalah 4.100.000. Jadi kita di kredit adalah pendapatan bukan kas ya. Jangan sampai dikurangin. Nanti kalau dikurangin kasihan ya kitanya ya. Masa kita taruh kas ya, yang benar adalah pendapatan. Kalau pendapatan itu bertambah di kredit, semacam itu. Nah, yang lanjut lagi, tanggal 20 ya, menerima pinjaman dari pihak bank. Artinya ada utang bank ya. Nah, utang kalau bertambah ada di kredit ya, terhadap kas, kan kita dapat uang ya. Di sini sebenarnya yang benar sih utang bank ya, bukan utang usaha. Karena utang usaha dan utang bank itu berbeda. Jadi di sini tulisannya utang bank. Nah, di sini ya, pantesan saya merasa ada yang salah ya dengan nominal ini gitu. Pak siapa Pak Maulana ini kurang 7 mana nih? 7 jutanya kurang ya, harusnya 67 juta. Ya, di sini 6 juta doang nih. Harusnya kan 67 juta ya, tapi di sini kesannya 6 juta aja. Makanya saya agak aneh dengan ini ya. Harusnya 67 juta. 67.000 ya Bu ya? Ya, ini 67.000 maksudnya, Pak. Ya, jadi ini Bapak kurang tujuhnya ya, Pak. Siap Bu. Ya, makanya saya agak ini kok kayaknya ada yang salah gitu. Ternyata di sini salahnya ya. Gitu. Nah, di sini kalau utang bertambah di kredit dan kas bertambah di debit, betul. Nah, tanggal 23 ya, dibeli komputer senilai 12 juta dengan uang muka sebesar 2 juta ya. Artinya kita sudah membayar sebesar 2 juta, tapi kita berhutang juga ya sisanya. Jadi 10 juta ya. Peralatan kantor jelas ya ada di debit sebesar 12 juta. Yang dikredit adalah uang mukanya ini kan kita bayar DP-nya ya sebesar 2 juta. Nah, sisanya adalah hutang, hutang kita ya ke toko komputer ya sebesar 10 juta. Ini benar ya. Peralatan kantor terhadap kas dan utang usaha. Kasnya 2 juta karena kita baru bayar sebesar 2 juta. Nah, lanjut lagi tanggal 25 ya, telah diterima kontrak senilai 7.800.000. Nah, ini artinya sama kayak yang ada di PPT saya ya. Jadi ini tidak seperti ini. Ini salah ya. Jadi yang pertama adalah kita lihat dulu yang di PPT saya kan sudah saya jelaskan ya. Itu harus dibedakan ya antara pendapatan diterima di muka. Ini artinya ada pendapatan diterima di muka. Kuncinya ada di sini. Telah diterima sebagai uang muka. Ya, jadi kita ini dapat kontrak ya sebesar 7.800.000. Ini sudah jelas pendapatan kita. Tapi kita baru dapat sebesar 3.800.000. Sisanya akan dibayar setelah menyelesaikan pekerjaan. Nah, karena kita belum memberikan jasa kita, ini kan Tuan Victor ini perusahaan jasa transportasi ya. Kita belum memberikan jasa kita, makanya bahasanya diterima sebagai uang muka. Nah, hati-hati di sini. Ini artinya pendapatan diterima di muka. Maksudnya pendapatan diterima di muka ini adalah pendapatan yang kesannya seperti hutang karena kita belum memberikan jasa atau kita belum memberikan produk kita atau barang kita atau dagangan kita semacam itu. Jadi yang ada di kredit adalah pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000. Macam itu ya. Nah, 3.800.000 ini pasangannya apa? Gitu ya. Nah, artinya kita lihat di sini sisanya akan dibayar setelah menyelesaikan pekerjaan ya. Nah, telah diterima sebagai uang muka sebesar 3 juta. Bentar. Saya minum dulu ya. Yang ada di PPT saya sudah jelas ya waktu itu. Sebentar saya buka dulu.
Ini ada di PPT saya ya waktu itu. Jadi kita berhubungan dengan pendapatan diterima di muka semacam ini. Nah, jadi pasangan pendapatan diterima di muka adalah berapa? Karena kita sudah mendapatkan uang ya. Tadi benar, cuma Pak ini salah ya karena memang dia tuh harusnya tidak boleh pendapatan saja ya. Jadi kita tulis adalah sebentar. Pendapatan diterima di muka ya sebesar 3.800.000 dan pasangannya adalah kas. Ya, pasangannya adalah kas sebesar 3.800.000. Nah, baru yang itu adalah kas dan pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000. Nah, aslinya artinya yang dia ya si siapa namanya yang berhutang ini ya berapa tinggal dikurangi aja berapa ya. Sebesar 4 juta ya. Sebesar 4 juta. Jadi di sini kita tulis piutangnya sebesar 4 juta dan pendapatannya sebesar 4 juta. Gitu ya. Jadi tidak digabung seperti punya Pak Maulana tadi ya. Kalau Pak Maulana ini kan digabung ya. Gitu. Jadi pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000 dan kas sebesar 3.800.000 di debit. Pendapatan diterima muka kalau bertambah ada di kredit ya. Jadi kas terhadap pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000 dan piutang dan pendapatan sebesar 4 juta gitu ya. Nanti itu akan kita kalau kita apa namanya ada transaksi lagi seperti yang di sini ini ya. Ternyata ada pelunasan. Nah, ini akan kita balikan ya. Ini setelah dia ada pelunasan. Tapi di sini kan dia tidak ada pelunasan ya. Nah, ini hampir sama nih ya. Jadi kalau ada pelunasan ya tinggal dibalik aja ya. Kasnya berapa, pendapatan diterima di mukanya dibalik gitu ya, karena dia melunasi sebesar 1.500.000. Ya, melunasi sini pasangannya adalah pendapatan. Dan piutang pasangannya adalah kas. Itu kalau ada pelunasan. Tapi kalau di soal ini tidak ada pelunasan. Gitu ya. Gitu. Jadi ada di PPT saya di sini. Jadi kas terhadap pendapatan diterima di muka. Sebentar saya buka dulu nih. Ini siapa sih? Ya, kas terhadap pendapatan diterima di muka dan apa namanya piutang terhadap pendapatan. Lanjut lagi dibayar gaji pegawai senilai 10.300.000 ya. Jadi di sini beban gaji terhadap kas ya, pembayaran gaji karyawan. Itu ya. Jadi ini tinggal di total mungkin ini salahnya ada di 6 juta 67 juta atau 67.000 kayak gitu ya. Baik, ini untuk yang soal Tuan Victor. Kita buka lagi yang CV Malaya ya. Nah, kalau dilihat ini CV Malaya berbeda dengan apa namanya Victor ya. Dia apa namanya perusahaan dagang. Kalau Victor itu perusahaan jasa semacam itu. Jadi perlu dipahami ada perbedaan ya sesuai yang ada di akun yang diberikan. Di sini akunnya ada penjualan, ada pembelian. Pendapatan di sini adalah bisa diolahkan dengan penjualannya kayak gitu. Jadi kita menjual mendapatkan uang semacam itu. Ya, ini membeli barang dagang karena ini perusahaan dagang. Nah, ini untuk peralatan kantor itu adalah furnitur, brankas, dan komputer. Jadi nanti kalau ada kata-kata furnitur, brankas, dan komputer itu termasuk adalah peralatan kantor. Jadi nggak usah ditulis furnitur, brankas, komputer tuh nggak perlu. Jadi itu adalah kalau soalnya dia beli furnitur, brankas, komputer itu adalah peralatan kantor. Kalau perlengkapan ini adalah alat tulis kantor. Jadi kalau misalnya Nona Ana ya ini punya siapa sih ini? Ana ya lupa saya. Nah ini
membeli ya ini adalah perlengkapan kantor. Jadi tidak perlu ditulis ininya gitu ya. Jadi harus mengikuti dari akun-akun ini yang sudah diberikan. Bu Anita ya, Ibu Anita. Kita ini ya, kita baca dulu ya. Ibu Anita menyetorkan beberapa aset ya berupa uang tunai, artinya ini kas ya. Kas sebesar 950, kendaraan senilai 150 dan peralatan senilai 30. Nah, ini baru kita total masuknya ke modal. Tuh ya, jadi ini di total masukkan ke modal. Ya, ini benar ya. Ini artinya aset kendaraan dan peralatan ini bukan dibeli. Ini disetorkan oleh Ibu Anita sebagai modal atau sebagai untuk operasional ya, kegiatan operasional. Jadi bukan mengurangi kas ya. Bukan mengurangi kas dan nggak ada hubungan dengan kas, ini menyetor. Jadi ini menambah aset. Ya, takutnya nanti dikiranya ini membeli ya, padahal ini bukan membeli ya, tapi disetorkan aset. Sebentar, periodenya sampai 30 November. Jadi kita lanjut ya. Nah, di sini contohnya adalah dibeli furnitur dan berangkas ya tanggal 3 ini ya. Jadi ke furnitur dan berangkas ini adalah peralatan. Jadi langsung aja peralatan kantor gitu ya. Peralatan kantor sesuai dengan yang ada di sini ya, peralatan kantor. Nah, di sini dibeli furnitur dan berangkas masing-masing senilai 13 dan 7 juta. Jadi jangan dijabarin ya. Furnitur 13, berangkas 7, enggak ya. Jadi langsung digabung ya. Nah, ini tunai ya, Pak. Ini Pak siapa tadi? Pak sebentar, Pak Ahmad ya, punyanya Pak Ahmad kayaknya ya, lupa saya. Ini bukan hutang ya, karena dia di sini adalah tulisannya tunai. Jadi peralatan kantor terhadap 20 kas. juta ya? Ya, bukan utang usaha. Ini kan Bapak nulisnya utang usaha ini ya. Gitu. Dia tidak berhutang nih, Pak. Di sini tulisannya tunai. Di sini tunai. Jadi Jadi kredit langsung aja peralatan kantor terhadap kas. 13 tambah 7. 20 juta, Bu. Ya. Gitu ya Pak ya. Jadi tidak karena kan emang di sini sesuai dengan akun peralatan furnitur, berangkas komputer ini termasuk peralatan kantor. Jadi tidak perlu dijabarkan. Ini Bapak sebenarnya udah benar mana tadi. Cuma di sini Bapak pisah ya peralatan kantor 13 dan ini padahal ini kan masing-masing 13 dan 7 dan ini tunai. Gitu. Nah, di sini peralatan kantor sebesar 20 terhadap kas 20 gitu. Jadi bukan utang usaha karena dia di tunai ya, tidak kredit. Nah, kalau tanggal 4 ya lanjut pembelian barang dagang ya. Ini artinya hutang. Ya, di sini. Nah, ini Bapak kebalik ya. Jadi malah yang hutang yang tanggal 3, malah yang 4 ini kasnya. Ya, jadi dibeli barang dagang senilai 400 juta, dibayar tunainya 20%, sisanya kredit. Artinya kita beli barang ya senilai 400 juta pembelian ya, di debit 400. Nah, dibayar tunainya berapa? Kasnya di kredit ya. Sebesar 80 ya. Kita bayar 80, sisanya kredit. Itu ya. Sebesar 320 gitu. Jadi utang ya, karena kita ngutang ini. Saya kira jadi Bapak ini kebalik. Jadi pembelian terhadap kas dan terhadap utang. Di sini utangnya di sini ya. Jadi kayak kebalik gitu loh.
Ya, di sini pembelian terhadap kas dan utang. Ya, tinggal yang kas ini adalah yang 20%-nya. Baru nanti sisanya adalah yang dari pengurangan dari 80 dari yang ini yang mana sih? Nah, ini dari 80. Jadi ini Bapaknya ini langsung dikali ya. Ya, Pak Ahmad ya. Ini punyanya siapa ya tadi? Mungkin namanya di paling bawah itu bukannya. Iya, nggak ada namanya Ada ya. juga. Agak kesusahan di sini, Pak. Ya, Pak Ahmad ya. Ya, jadi di sini pembeliannya sebesar 400. Ya, memang ini harga yang kita bayar, tapi yang kita bayar baru sebesar tinggal dikali aja ya 80. Itu baru sisanya adalah hutang, tinggal 400 dikurangi 80. 320 juta. 320 itu utangnya kita ini ya, utang CV Malaya. Jadi utang usaha ya, Pak ya. Jadi di sini kurang utang, jadi ini kayak kebalik gitu. Ya, baru lanjut tanggal 6 ya, dibayar sewa gedung sebesar 60 juta untuk 2 tahun. Nah, ini kita lihat di sini, nih sewa gedung dibayar di muka. Jadi kita ikutin ini ya, sewa gedung dibayar di muka. Nah, sewa gedung dibayar di muka itu debit ya, itu bertambah sebesar 60 juta ya ini ya. Sewa gedung ini kurang gedungnya ya. Jadi harus ikutin yang ada di akun. Sewa gedung dibayar di muka sebesar 60 dan kasnya sebesar 60. Jadi ini nggak usah di apa ya dihitung-hitung ya gitu karena nanti dihitungnya di AJP. Jadi sebenarnya kita ini dari bulan September ke Desember berapa yang kita bayarkan. Kayak gitu ya. Jadi ini langsung aja 60-nya dimasukin di sini. Jadi sewa gedung dibayar di muka terhadap kas. Lanjut lagi tanggal 8 ya dibayar asuransi. Nah, ini sama ya. Asuransi ini adalah asuransi karyawan dibayar di muka. Jadi ikutin nih, asuransi karyawan di muka. Nah, ini bukan beban asuransi ya. Di sini tidak ada beban asuransi. Ya, jadi ini salah. Jadi kita ikutin aja yang ada di sini. Ya, di sini asuransi karyawan dibayar di muka. Jadi asuransi karyawan dibayar di muka. Ya, tidak lepas dari ini. Karena ini akun yang akan dipakai di penjurnalan. Ya, ini asuransi dibayar karyawan dibayar di muka. Gitu ya. Sebesar 10 juta untuk jangka 10 tahun. Gitu ya. Terhadap kas. Nah, ini salahnya ada di sini ya. Jadi harus asuransi karyawan dibayar di muka. Lanjut lagi, di sini dijual barang dagang pada PT Melati ya, senilai 60. Diterima uang muka pembayaran 30%, sisanya kredit. Nah, harus dipahami di sini sudah ada ya sudah tidak pakai pendapatan ya, karena dia usaha apa namanya perusahaan dagang. Nah, ini kita lihat di sini adalah dijual. Penjualan artinya. Nah, penjualan kalau bertambah ada di kredit. Ya, sebesar 60. Nah, kita udah dapat uangnya nih 30%. Jadi di kasnya ya. Senilai 30% ya. Jadi 18.000. Sisanya kredit, artinya piutang. Ya, jadi ini diterima uang mukanya sebesar 18 juta atau 18.000, sisanya adalah kredit. Itu ya. Jadi yang ada di debit adalah kas dan piutang. Yang ada di kredit adalah penjualan. Itu ya. Di sini kan tanggal 10 kas terhadap pendapatan ini salah ya. Jadi kas, piutang dan penjualan. Penjualannya sebesar 60. Ya, 60. Dan yang ada di debit adalah kas dan piutang. Karena kita jual barang ke PT Melati, yang berhutang adalah PT Melati. Ya, berhutang ke kita.
Jadi dia membayar 42 ya. Ada yang mau bertanya? Lanjut Bu, izin. Apa ada yang sama dengan ini, sama semua begini jawabannya atau ada yang beda? Izin Bu, Izin mungkin Ibu, rata-rata belum ada terkecoh. penilaian ya petugasnya. Beda, Bu. Beda ya. Beda, Ibu. Ya, jadi dipahami di sini kita memakai pembelian. Jadi ngikutin saja yang ada di akun gitu ya, di akunnya yang diberikan. Di sini adalah penjualan dan pembelian ya. Jadi langsung ini ada penjualannya ada di kredit ya sebesar 60 ini. Nah, yang ada di debit apa? Biar sama dengan 60. Kayak yang tadi nih ya. Dibeli. Ini pembelian ada di debitnya biar dia balance ya. Biar dia balance. Nah, ini uang mukanya berapa ya? 18 tadi. Tinggal sisanya adalah piutang. Jadi izin Bu, piutang berarti di debit ya Bu ya. Dia debit. Biar Berarti totalnya sama, Pak. ya, jadi cash di debit dengan piutangnya di debit Bu ya. Baru nanti Di kreditnya adalah penjualan. penjualan Bu ya. Oke Bu ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama Bapak. Sebesar 42 juta, itu 42.000 ya piutangnya. Jadi PT Melati ini ngutang sama kita, karena kita baru dapat uangnya ya sebesar 30%. Sebesar 18.000 atau 18 juta. Gitu. Ya, lanjut lagi dibayar hutang pada PT Seroja atas transaksi tanggal 4. Jadi tadi ini kan hutang nih ya. Yang 400 juta ini tadi kan hutang. Yang ini nih. Nah, ini dilunasin ya. Jadi kalau pelunasan adalah hutangnya ada di debit. Tanggal 12. Ya, ini hutang usaha ada di debit dan kasnya ada di kredit karena kita bayar. Gitu ya. Ini sebenarnya sudah ini ya antara tanggal 4 ini nggak sinkron dengan tanggal 12 ya sebenarnya karena memang ini tidak dijabarkan ya. Kenapa dapat 80 nih? Seharusnya kan dia dijabarkan ya kas dan utang di sini karena kita berhutang gitu ya. Tapi di sini dia ini apa namanya? 32. Jadi tidak boleh memang tidak boleh seperti itu. Ini angka harus ada jelas ada di mana gitu ya. Ini kan nggak boleh ujuk-ujuk ada di sini gitu ya. Dia harus ada di transaksi sebelumnya. Transaksi sebelumnya. Nah, yang ada di tanggal 4. Seperti itu. Depan Nadine. Jangan lupa mandi. Baik, lanjut lagi ya. Dijual barang dagang pada PT Gamboja sebesar 35 juta. Artinya tunai ya. Ini dipahami tunai. Artinya kita langsung dapat kas ya. Kasnya ada di debit, penjualannya ada di kredit. Tanggal 13. Nah, ini kan masih pakai pendapatan ya. Itu karena memang di sini sudah tidak ada pendapatan ya, Pak ya. Sini adalah pendapatan bunga, ini berbeda. Jadi kita pakainya adalah penjualan. Ini penjualan kas terhadap penjualan karena ini ada tunainya jadi sebesar 35 juta. Kayak gitu. Lanjut lagi yang tanggal 14 ya dibayar biaya perawatan kendaraan dan urus dan 1.200.000. Nah, kita lihat di sini adalah upah mingguan dan beban gaji karyawan. Jadi harus dibedakan ya. Apa tadi itu pertanyaannya tadi lupa saya. Biaya perawatan kendaraan ya, salah saya. Biaya perawatan kendaraan. Nah, ini ya beban perawatan kendaraan dan upah mingguan ya. Upah mingguan ya.
Nih, jadi di sini jadi tidak ini benar ya, beban perawatan kendaraan dan upah mingguan. Ya. Mungkin Pak Ahmad ini kan dia mengikuti akun yang ini ya sebenarnya artinya Pak Ahmad ini nggak pede. Nggak pede dalam artian sebenarnya Pak Ahmad ini udah mengikuti akun tapi dia merasa bahwa benar nggak ya ini penjualan atau pendapatan gitu, tapi tidak pede gitu ya. Jadi dia menulis pendapatan. Padahal sebenarnya bapaknya ini sudah mengikuti ya. Cuma tidak yakin atau tidak apa benar ya mengikuti akun ini gitu ya. Karena ini kan di sini bapaknya mengikuti ya, mengikuti dari akun ini gitu ya. Beban perawatan kendaraan dan upah mingguan ya terhadap kas ya di sini. Ya masing-masing 1.500.000 dan 1.200.000. Lanjut lagi, diterima pembayaran piutang dari PT Melati ya, yang tadi ya, dari tanggal 10. Nih ya, kan sisanya kredit tadi tuh. Nah, jadi utangnya ada di tadi diterima, piutangnya ada di kredit. Nah, ini bapaknya di debit ya, salah ya. Jadi pembayaran piutang itu dari PT Melati bukan menambah piutang ya, karena kan dia bayar. Dia bayar ke kita ya, bayar kita-kita, jadi bukan mengurangi kas, Pak. Ya, kalau gini nanti CV Malayanya merugi. Karena PT Melati ini kan bayar ke kita ya, bayar ke CV Malaya. Jadi kita dapat uang. Kalau Bapak tulisnya seperti ini, kesannya malah mengurangi kas kita gitu ya. Kalau dia berhutang, berhutang baru nih bentukannya seperti ini. Ya, belum bayar apa namanya biayanya. Nah, dia berhutang sama kita ya piutang terhadap K ya. Tapi di sini karena ini tidak ada hubungan dengan kas ya kalau kita ada piutang ya, tapi terhadap pendapatan ya. Tapi di sini kan karena tidak apa namanya tidak memakai pendapatan, pasti jatuhnya adalah penjualan ya. Piutang terhadap penjualan gitu ya. Kalau kas Bapak taruh di kredit itu sama aja dengan mengurangi gitu. Tapi di sini masalahnya yang tanggal 15 dia bayar hutang, Pak. Dia bayar hutang, artinya kita dapat uang ya. Jadi kas terhadap piutang. Ya, kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Gitu ya. Jadi kalau karena ini perusahaan dagang, jadi dia piutang terhadap penjualan. Kalau misalnya dia perusahaan jasa ya piutang terhadap pendapatan. Gitu ya. Karena kalau kita tulis kas ada di kredit itu kesannya malah mengurangi kas ya. Kalau misalnya ada utang konsumennya utang sama kita gitu ya. Nah, tapi di sini pelunasan ya. Pelunasan. Kalau pelunasan sama aja dia bayar ke kita. Jadi kas terhadap piutang gitu ya. Nah, ini sayang ya Balik ya Bu padahal ya. ya. Itu terbalik, berarti kasnya debit, piutangnya kredit itu Bu ya. Ya, gitu. Karena ini kan Terbalik ya. pelunasan ya. Oh, siap Bu. Artinya PT Melati ini membayar ke kita gitu, Pak. Membayar ke kita artinya ya piutangnya dia harus berkurang, kasihan dia ya. Udah bayar nggak kita anggap. Dia kan udah bayar tapi piutangnya malah kita tambah, malah kita yang berkurang duitnya ya. Jadi nggak seperti itu kan dia kalau bahasa pelunasan piutang ya PT atau enggak apa namanya pembayaran piutang ya gitu. Pelunasan juga boleh nggak apa-apa. Tapi intinya harus paham bahwa PT Melati ini melunasi utangnya gitu ya. Ya kita dapat uang gitu dan dia piutangnya harus dikurangi. Nah, kan dia tuh kan kalau kesannya di sana PT Melati adalah hutang ya kan. Nah, itu kasihan dia ya udah bayar nggak kita anggap gitu ya, kasihan. Jadi kas terhadap piutang kayak gitu ya. Ini sebenarnya total aneh ya di sini tuh. Kayak yang 320 ini sebenarnya udah benar tapi tidak sinkron dengan atasnya gitu ya. Gitu. Padahal ini nominalnya benar tapi tidak sinkron dengan atasnya gitu ya. Yang tanggal 10 ini ya gitu. Kan memang tadi tuh harus dijabarkan ya nominalnya. Nah, baru tanggal 16 ya, dibeli barang dagang pada PT Mawar ya, dibeli barang dagang, artinya pembelian ya. Tapi ini ada utang. Ya, pembelian terhadap ini. Ini apa nih? 16. Nah, ini ya. Kalau ini artinya
pembayaran utang ini bukan pembayaran utang ya Pak ya. Jadi ini kita beli barang dagang, bukan bayar utang gitu ya. Kita beli ke PT Mawar nih barang dagang untuk dijual kembali, tapi kita kredit. Kalau kredit arti utang usahanya ada di kredit gitu ya, ada di kredit, utang usahanya bertambah ada di kredit. Kan ini kan kreditnya nanti kita berutang. Kita beli ini sama orang, tapi kita ngutang gitu ya. Pembelian ada di debit dan utangnya bertambah di kredit. Jadi pembelian terhadap utang usaha, bukan jadi nggak ada hubungan sama kas ya, karena ini kasihan ya kita karena memang kita belum kita masih berhutang. Jadi utang usaha kalau bertambah di kredit. Jadi pembelian terhadap utang usaha. Bukan pembayaran utang ya, ini kan belum bayar, ini baru beli. Tanggal 16 kan dibeli barang dagang, bukan bayar utang gitu ya. Lanjut lagi, dibeli alat tulis kantor ya. Alat tulis kantor ini dilihat ya, alat tulis kantor ini adalah perlengkapan kantor. Ya, jadi diikutin di sini perlengkapan kantor sebesar 6 juta. Ini tunai. Artinya mengurangi kas langsung ya. Di sini benar ya, mengurangi kas sebesar 6 juta. Tanggal 19 ya. 19 CV Malaya menerima pinjaman. Nah, ini artinya utang bank. Kita lihat di sini. Hutang ya, hutang. Di sini ada hutang. Jadi hutang bank mungkin di situ ya, hutang. Jadi kalau kita berhutang ada pinjaman dari Bank Mandiri ya, gitu, pinjaman dari bank ya ini bertambah, ini biasanya udah benar nih ya. Ini utang terhadap kas terhadap utang ya. Jadi masuknya ke kas ya, menambah uang kita. Jadi kalau utang kalau bertambah ada di kredit ya, kas terhadap utang sebesar 6 juta. Kan ini tunai ya. Ini CV Malaya nih, yang Bank Mandiri. Lanjut lagi, tanggal 22 dibayar biaya transport ya. Kita lihat di sini biaya transport, beban transport ya. Di sini benar ya, beban transport. Ya, beban transport terhadap kas ya, sebesar 500. Nah, ini kita lihat ya, dibeli peralatan komputer sebanyak 3 unit dengan harga per unit. Nah, ini. Nah, di sini kurang menjorok ke dalam ya, nih kasnya. Jadi jangan lupa kita harus hati-hati di sini dibeli peralatan komputer sebanyak 3 unit. Artinya dikali ya per unit itu jadi satu pieces itu satu unit itu harganya 3.250.000. Nah, karena kita beli 3 unit artinya tinggal dikali ya. 3 dikali 3.250.000 sama dengan 9750. Kadang-kadang gini kita lupa ya, saking kita nggak baca dengan seksama, kita langsung 3250. Padahal salah ya, karena kita belinya 3. Ya harusnya di sini tulis saja pembelian 3 unit komputer. Gitu ya, benar adalah komputer itu adalah termasuk peralatan kantor. Ya jangan tulisnya komputer, jangan ya. Tulisnya adalah peralatan kantor. Gitu ya, peralatan kantor terhadap kas, karena di sini adalah tunai. Lanjut lagi, tanggal 24 ya, dijual barang dagang pada PT Teratai sebesar 21 juta secara kredit. Nah, artinya ini berhubungan kalau kredit adalah piutang ya, ini benar ya, piutang. Tapi di sini adalah bukan pendapatan, tapi penjualan ya, karena kita ini perusahaan dagang. Ya, di sini piutang terhadap penjualan ya, karena ya kita jual tapi PT Teratainya dia berhutang. Jadi dia piutang ya. Piutang terhadap penjualan sebesar 21 juta. Lanjut lagi tanggal 25 Ibu Anita mengambil uang ya, prive sebesar 5 juta untuk kepentingan pribadi. Nah, artinya di sini prive terhadap kas ya. Tinggal kita masukkan ya prive-nya debit dan kasnya kredit. Nah, ini ya dibayar beban iklan sebesar 1 juta. Kita lihat di sini beban iklan ada ya, beban iklan. Jadi beban iklan terhadap kas ya sebesar 1 juta. Ini jangan lupa dijorokkan ke dalam ya ini.
beban iklan terhadap kas. Lanjut lagi, upah mingguan, biaya dan biaya transfer masing-masing ya. Kita lihat upah mingguan di sini ada dan beban transport ya. Jadi dibedakan, jadi jangan digabung ya. Karena di sini memang kita lihat dari akunnya ya. Kecuali kalau memang dia di nggak ada akunnya gitu ya. Langsung kita tulis adalah upah mingguan dan beban transport ya. Dan totalnya adalah kas ya, di kredit. Lanjut lagi tanggal 29 ya, dijual barang dagang sebesar 20 juta secara tunai. Nanti kita jual ya, sama kayak yang tadi. Karena ini tunai adalah kas terhadap penjualan ya. Kalau ini kan kas terhadap pendapatan ya, salah ya. Jadi harus kas terhadap penjualan. Ini. Lanjut lagi, dibayar gaji karyawan sebesar 15, biaya telepon. Nah, ini harus dijabarkan ya sesuai yang ini. Ada beban gaji karyawan, beban listrik, beban PAM, beban telepon dan beban telepon ya terakhir ya. Nah, ini harus dijabarkan masing-masing seperti ini. Karena memang dia akunnya masing-masing ya. Dia akunnya sendiri-sendiri. Jadi nggak boleh digabung. Ya, ada biaya beban gaji itu sebesar 15 juta. Terus beban telepon sebesar masing-masing 2.400.000 ya, dan 5.200.000 untuk PAM-nya. Telepon itu 2.400.000, listrik itu 5 juta, 5.200.000 dan PAM itu 3.750. Jadi di di masing-masing kan sesuai dengan akun. Lanjut lagi ya, diterima yang terakhir adalah diterima pendapatan bunga ya. Di sini ada ya pendapatan bunga. Kalau pendapatan bertambah di kredit ya. Jadi kas terhadap pendapatan bunga sebesar 1.430.000 di sini. Jadi intinya kalau ada akun COA itu harus diikuti. Ya, ini fungsinya karena kita sudah mengikuti, kita sudah ke tahap siklus pertama ya, penjualan, baru kita akan lanjut ke posting ya buku besar. Nah nanti ya insya Allah masih saya rangkai ya buat UTS. Jadi selanjutnya dari menjurnal ini adalah posting ke buku besar. Gitu ya. Nanti kalau sebenarnya maunya lebih simpel ya. Sebenarnya kalau di reguler itu nanti dari bukti transaksi harus dijabarkan ke jurnal, tapi saya tidak ya. Yang intinya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas yang CV Malaya ataupun Victor, intinya nanti waktu UTS pasti bisa mengerjakan. Karena itu dilihat saja dari PPT saya sama saja. Intinya hanya di permainan kata, ya. Fokus aja ya dari pertanyaannya, intinya tuh sebenarnya sama dengan penugasan gitu ya. Cuma saya ubah kata-katanya, tapi intinya sama. Jadi kita melatih bagaimana menghadapi beberapa transaksi yang intinya sama tapi bermainan kata ya kayak gitu. Jadi biar tidak kagok ya gitu. Jadi nanti ada soal PDF itu wajib dan jurnal itu wajib. Untuk buku besar saya masih mau berpikir lagi gitu ya. Nah, untuk selanjutnya adalah kita bicarakan tentang buku besar ya. Ya, jadi kalau sebentar, kayaknya jadi nanti kalau menjurnal ya, menjurnal itu kita sebelum menjurnal kita tuh harus menganalisis dari bukti transaksi dulu. Ya, dari biasanya dari nota, faktur, kwitansi kita jabarkan ke bukti penerimaan dan bukti pengeluaran. Jadi tidak bisa kita dari kwitansi, cek atau faktur atau nota itu langsung kita jabarkan ke jurnal itu enggak. Jadi itu pasti banyak salahnya. Jadi dari nota-nota ini, dari nota ataupun dari faktur ataupun dari apa itu harus dijabarkan ke bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas. Baru dari bukti ini baru kita jurnalkan semacam itu ya. Biasanya kalau nota itu adalah nota pembelian tuh biasanya transaksinya tunai gitu ya. Tapi kalau faktur biasanya transaksinya kredit. Ya, gitu. Jadi harus paham nanti kalau contohnya kalau di sini kan
misalnya menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan sebagai tapi ini kan kita membuat bukti transaksi ya. Buat bukti transaksi. Nah, ini gampang ya. Tapi kalau di jurnal adalah dari bukti transaksi itu jurnalnya seperti apa gitu. Kalau ini kan enggak ya. Ini soalnya adalah PT ini ya, pemilik menginvestasikan dana dalam perusahaan sebagai modal awal ya dengan memberikan cek. Nah, dari cek ini kita jabarkan bentuk bukti transaksinya seperti apa. Jadi nggak bisa kita itu langsung cek ini kita jurnalkan tuh nggak bisa. Jadi harus kita membuat bukti transaksi. Nah gitu ya. Tapi ini soal nggak masuk sih, nggak masuk ke UTS ya untuk kelas bapak atau ibu. Mungkin ini akan masuk di kelas reguler. Ya, masuk kelas reguler nanti dari bukti transaksi harus dijurnalkan. Nah, dari ya. Oh, ya. Jadi nanti ini tidak yang penting tahu aja ya kalau memang bukti transaksi itu dari analisis ya, analisis bukti transaksi dulu kita jabarkan dari bukti eksternal atau internal baru kita bukti eksternal maksudnya bukti eksternal kita jabarkan ke bukti internal gitu ya biar nanti kita bisa membuat jurnal. Nah, ini kan dari cek ya. Dengan memberikan cek baru kita jabarkan masukkan ke sini ke bukti penerimaan kas. Ya, diterima dari mana ya? Ceknya kan biasa bentukannya seperti ini ya. Ini dari mana, sejumlah apa, tanggalnya tanggal berapa ya, kayak gitu. Ini dari pemiliknya ya, jumlahnya berapa dengan huruf berapa gitu. Itu kan karena ini bukti transaksi ya, buatlah bukti transaksi. Tapi kalau di soal itu jurnal langsung ya, jurnal langsung. Jadi harus tahu jurnalnya seperti apa gitu. Kan pasti sudah tahu ya, kalau memberikan cek modal awal ya kas terhadap modal gitu ya. Nah, ini perusahaan menyewa sebuah ruangan kantor ke Ruko Sawangan Permai ya secara tunai. Nah, ini dia langsung kita langsung bikin biasanya buktinya bukti kwitansi ya. Karena tunai langsung bukti pengeluaran kas ya. Langsung Ruko Sawangan dibayar kepada Ruko Sawangan sebesar 10 dengan huruf 10 juta ya. Ini pembayaran sewa ruang kantor. Kalau misalnya kita jurnalkan ya beban terhadap kas ya karena ini tunai. Nih. Lanjut lagi ya, nih perusahaan membeli peralatan kantor. Nah, ini artinya ada nota ya. Nah, ini nota ya dari toko ATK. Artinya nota pembelian ya terhadap kita nih. Ini kitanya di sini konsumen. Ya, kita tinggal lihat di sini berapa, totalnya berapa. Ini artinya yang dibeli apa? Oh, ini perlengkapan gitu ya. Jadi perlengkapan terhadap kas karena dia tunai. Kalau kita dapat bentukannya nota seperti ini, nota kotan itu artinya kita belinya tunai dan biasanya perlengkapan gitu ya. Nah, kita langsung buat di sini toko ATK sebesar 500 ya, pembelian perlengkapan kantor. Jurnalnya adalah perlengkapan kantor terhadap kas karena tunai. Ya, lanjut lagi ya. Ini perusahaan menerima pendapatan jasa travel secara tunai ya sebesar 5 juta ya dari PT Sahabat Mama. Nah, artinya dia langsung kita kas terhadap pendapatan ya. Kalau dibukti transaksikan itu ini ya. PT Sahabat Mama 5 juta. Itu mungkin eksternalnya biasanya kwitansi atau transfer ya, transfer dari bank kayak gitu. Jadi kalau kita menjurnal, jadi dari bukti transaksi ini kita jurnalkan. Gitu ya. Kas terhadap pendapatan sebesar 5 juta. Nah, ini sebenarnya contohnya tuh untuk bukti transaksi ya. Nih, dari transaksi tersebut buatlah bukti transaksi. Sebenarnya sih penjurnalan ya. Ini sama aja ya, menyetorkan dana perusahaan sebagai setoran modal awal ya. Itu ya tinggal kas terhadap modal ya. Terus pemilik menyewa satu ruko ya, gampang ya. Bahan sewa terhadap kas kan ini tunai ya. Perusahaan membeli peralatan kantor ya. Ini ada biasanya faktur ya. Ini kan karena dia peralatan ya, kursi kerja, terus meja kantor ya, secara kredit ya. Jadi ini menerima faktur ya. Artinya berhutang ya, peralatan kantor terhadap utang. Tinggal dijumlahkan aja nih. 4 unit 1 juta ya. Ini 4 unit dengan 2 juta. Ya, jadi apa namanya hutang ya, karena dia secara kredit. Kalau faktur pasti biasanya secara kredit. Jadi peralatan kantor terhadap utang. Nah, ini 5 juta membeli perlengkapan kantor ya, sama kayak yang tadi, tinggal ditambahkan aja ya, tinggal dikali berapa gitu. Karena ini memang soalnya buat bukti transaksi ya, bukan untuk menjurnal. Jadi ini bukti transaksinya seperti apa ya, gitu. Jadi ya perlengkapan terhadap kas, kan ini secara tunai. Menerima uang hasil pendapatan ya secara tunai, apa namanya kas terhadap pendapatan.
Nah, kalau membayar asuransi, beban asuransi terhadap kas ya. Kalau tidak ada kalau beban tuh pasti ya kas beban terhadap kas. Nah, ini perusahaan membayar hutang ya kepada PT Alia dengan menggunakan cek. Kita membayar hutang. Artinya hutangnya berkurang ya. Hutang terhadap kas ya. Perusahaan memperoleh pendapatan ya, memperoleh pendapatan artinya kas terhadap pendapatan. Kalau membayar iklan, beban iklan air telepon terhadap kas. Memperoleh pendapatan atas jasa umroh artinya kas terhadap pendapatan. Ya, membayar gaji, beban gaji terhadap kas. Nanti itu jurnal. Tapi ini kan memang soalnya untuk bukti transaksi, gitu ya. Nah ini kita lanjut dari ke buku besar. Ya, jadi setelah kita melakukan penjurnalan, kita harus mengetahui masing-masing akun itu jumlahnya berapa. Maksudnya berapa saldonya. Gitu ya. Kan kita tidak mungkin melihat dari jurnal ini, oh kas itu adalah seperti ini ya. Kan kalau kita ngitung satu-satu pusing ya. Kalau cuma segini doang transaksinya mah nggak apa-apa lah. Kalau satu hari transaksinya ada banyak kan nggak mungkin ya. Gitu. Jadi kita harus membuat buku besar gitu ya. Jadi biar ketahuan masing-masing akun itu saldonya berapa ya. Nah, ini namanya memposting ya, namanya buku besar itu memposting ya. Memposting itu artinya memindahkan dari jurnal ke buku besar. Nah, mau nggak mau jurnal itu harus benar. Tapi kadang-kadang kalau ada kesalahan, kita menguranginya dengan membuat buku besar. Membuat buku besar ya. Jadi biar nanti kita bisa terlihat ya kas itu debetnya berapa, kas itu kreditnya berapa. Ya kalau misalnya kita lihat begini kan pusing ya. Yang kas itu tanggal berapa aja yang debet, yang kas yang tanggal berapa aja yang kredit. Nah itu fungsinya buku besar, tinggal diselisihkan ketemu saldo akhirnya. Itu belum tahapan AJP ya. Itu masih kita membuat neraca saldo sebelum disesuaikan. Nah, kalau buku besar itu ada dua ya, buku besar umum dan pembantu. Nah, pembantu itu biasanya ada piutang dan utang. Karena kalau kita piutang dan utang itu bukan hanya ke satu PT tapi banyak. Ya, kalau digabung piutang PT ini ya pusing ya. Jadi piutang masing-masing PT itu pasti berbeda. Jadi misalnya kita punya piutang PT ini ke kita ada berapa piutangnya, ada PT X, Y, Z, L, M, N gitu ya. Gitu. Dan utang kita juga ke berbagai perusahaan atau ke itu juga dibeda-bedain karena kalau kita campur jadi satu akan pasti banyak kesalahan gitu ya. Nah ini posting ya, memposting. Jadi fungsinya adalah dari jurnal ini kita posting ke buku besar. Yang penting-penting itu adalah kas, tanggalnya, jelas ref-nya ya. Kalau ada ref ya, nomor akun, debit dan kredit. Ini akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, yang paling gampang itu adalah bentuk T. Tapi biasanya malah yang paling gampang itu banyak salahnya gitu ya. Karena memang bentukannya terlalu umum, terlalu mudah gitu ya. Tinggal debitnya, misalnya nama akunnya kas gitu ya. Debitnya berapa, kreditnya berapa, tinggal dikurangin gitu, ketemulah saldo akhirnya. Tapi itu berantakan ya, kurang bagus juga gitu. Nah, makanya dibuatlah bentuk kontrol atau bentuk 2 kolom. Tapi ini membingungkan juga ya kadang-kadang karena kita tidak tahu saldo normalnya masing-masing akun. Ya, kalau kayak gini kan hanya bentukannya sama kayak T, cuma dia lebih detail, ada tanggalnya, ada keterangannya ya. Kayak gitu. Nah, makanya kenapa yang dipakai adalah bentuk staffel yang 4 kolom. Ya, nanti kalau memang akan keluar di UTS itu yang akan kita pakai adalah yang bentuk 4 kolom. Ya. Karena kalau kolom 3 kolom ini sebenarnya dia langsung ke saldo normalnya dia. Tapi tidak ada saldo yang misalnya tidak ada akun yang lain gitu ya. Jadi misalnya dari debit kredit dia langsung dia merupakan saldo normalnya debit ya debit di sini saldonya berapa. Tapi kalau karena itu membingungkan makanya di sini kita buat 4 kolom biar kita tahu di sini saldo normalnya berapa. Biar kelihatan ya gitu. Kalau di sini kan enggak ya. Contohnya nanti kita lanjut nih ya di sini ya. Nah, intinya sama dengan kita membuat jurnal, kita harus tahu di mana saldo normal masing-masing akun. Gitu ya.
Nah, ini contohnya ya, bentuk T. Jadi kita tahu di sini contohnya adalah kas ya. Kas, kita masukin yang debit, masukin yang kredit. Ya, di sini tanggal 1 ya, ini kas ya, tanggal 1, tanggal 7, tanggal 17 ya, gitu. Kita masukin tanggal 1, 7, 17. Baru yang dikredit apa aja nih yang kita masukin, kreditnya berapa? Tanggal ini ya, tanggal 2 ya, yang kas dikredit tanggal 2, tanggal 5, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 15, tanggal 20 dan tanggal 25. Jadi kita masukin, kita jumlahkan dan kita selisihkan ketemu saldo akhirnya. Sama seperti yang lainnya ya di sini ya. Piutang, perlengkapan, peralatan, ya, hutang, modal, price, pendapatan, beban sewa, beban asuransi, beban telepon, dan beban gaji. Ya, dan kalau membuat buku besar itu harus berdasarkan likuiditasnya. Jadi nggak bisa tuh mengerjakan modal dulu, mengerjakan pendapatan dulu tuh nggak bisa. Ya, jadi harus sesuai dengan urutannya ya, gitu. Sama kayak seperti yang lain ya, account receivable atau piutang. Kita lihat ada nggak di sini ya, tanggal 13. Kita masukin debit. Jadi saldonya terakhir adalah 5 juta. Sama seperti lainnya ya, ini perlengkapan tanggal 5. Ya, office supplies. Ya, perlengkapan. Jadi sebesar 500.000. Kita masukin dia 500.000. Gitu. Nanti ini fungsinya yang saldo akhir ini kita buat adalah neraca saldo. Ya, masing-masing akun. Jadi kelihatan tuh kasnya berapa, piutangnya berapa totalnya, gitu ya. Baru itu yang angka itu yang akan kita pakai buat laporan keuangan. Tapi itu belum disesuaikan ya, harus disesuaikan dulu. Di AJP-kan, baru kita bikin worksheet dan kita baru bikin laporan keuangan. Seperti itu. Ini lanjut sampai ke beban. Jadi kalau membuat buku besar bagaimana? Itu masing-masing akun. Betul, masing-masing akun. Jadi kalau contohnya ada di sini, ya ini kita bikin masing-masing akun. Ada kas, kendaraan, peralatan, ya, peralatan kantor, ada utang, ada pembelian, ada ya sama kayak yang di soal tadi, ya, sama yang di soal tadi ini juga. Gitu. Jadi tadi kan yang soal CV Malaya ada akunnya. Jadi kita membuat akun ya berdasarkan itu tadi, ya. Berdasar akun ini, ya. Jadi kita membuat berdasarkan akun ini, buku besarnya, kayak gitu. Ya, ini untuk kolom T, paling gampang ya. Tapi kalau kita tidak teliti ya akan susah juga ya. Nah, kalau bentukannya, bentukannya untuk kolom 2 sama aja, cuma dia ada deskripsinya. Jadi kalau membuat deskripsi bukan ditulisin kas gitu, enggak ya. Deskripsi itu datangnya dari yang ini yang Bapak Ibu buat ini tadi. Itu deskripsi ya. Jadi masing-masing itu pasti berbeda membuatnya gitu, tapi intinya sama. Ya, di sini. Jadi dia lebih lengkap dari kolom tabel T ya. Jadi di sini ada deskripsinya gitu. Ya, tapi kalau begini aja pasti pusing ya. Intinya yang debit kredit sama aja, tinggal dikurangi gitu ya. Tapi kita tidak tahu saldo normalnya gitu ya. Dan mengetahui saldo normal itu penting ya. Nah, ini makanya kenapa kita membuat staffel ya, kolom 3 dan 3 kolom dan 4 kolom. Nah, kalau 3 kolom ini dia hanya menunjukkan saldo debit langsung karena memang kas ini adalah apa namanya, saldo normalnya adalah debit. Terus contohnya lagi yang ini ya, akun payable utang itu adalah saldo normalnya kredit. Jadi langsung ya kurang bagus juga lah ya, kurang detail juga. Makanya kenapa jadilah staffel kolom 4. 4 kolom maksudnya. Ya, di sini. Nah, intinya hati-hati kalau misalnya kita mengurangi itu ya di balance-nya ini atau di saldo harus sesuai dengan saldo normalnya dari kas. Ya. Jadi misalnya gini, modal awal tanggal 1 50 juta ya. Kita masukin di saldo 50 juta. Tiba-tiba tanggal 3 ya, nih tanggal 3 kan udah ada nih tanggal 3 nih. Rent expense ya, membayar beban sewa sebesar 3 juta. Ini mengurangi kas kan? Nah, ini mengurangi kas. Pembayaran sewa dia ada di kredit. Nah, ini kita tinggal kurangi nih 50 dikurangi 3.000. 50.000 dikurangi 3.000 sama dengan 47.000. Nah, ini penempatan 47.000 ini jangan dikredit, tetap di debit. Ya, karena memang ini saldo normalnya. Kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya juga nih habis 47 tanggal 5 ya.
pembelian perlengkapan nih, sebesar 500, yang 47 dikurangi 500. Hasilnya 46.500. Baru tanggal 7 menerima pendapatan ya sebesar 3 juta. Tinggal 46.500.000 ditambah 3 juta sama dengan 49.500.000. Lanjut lagi, pembayaran hutang tanggal 12 ya sama dengan 10 ya. Artinya 49 ini dikurangi 10 sama dengan 39.200. Lanjut lagi, pembayaran listrik, air, telepon ya 1.200.000, tinggal dikurangi ya 39 dikurangi. Tapi intinya tidak boleh ini ditaruh di kredit ya, karena ini kredit, kalian ikut kredit ya, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi tetap dia ada di debit. Ketemu saldo akhirnya adalah 41.500.000. Sama kayak seperti lainnya ya, piutang ya, pendapatan secara kredit 2 juta ya, masuk ke 2 juta sini. Jadi saldo akhirnya 2 juta. Store supplies artinya dia pembelian ATK ya. Di sini dia debit 500. Nah, kalau yang kredit adalah ini peralatan ya, peralatan. Nah, ini utang ya. Pembelian peralatan kredit bertambah 10 juta, ini 10 juta. Nah, karena di debit ya ini minnya juga ada di kredit ya, jangan di debit gitu ya. 10 dikurangi 10 sama dengan min ya, karena kosong habis ya. Jadi taruhnya ada di sini bukan di debit. Gitu ya. Itu yang kredit. Nah, ini contohnya pendapatan ya. Menerima 3 juta sama dengan kredit 3 juta, tinggal ditambah menerima pendapatan lagi 3 juta tambah 2 juta sama dengan 5 juta. Masukinnya tetap di kredit karena ini saldo normalnya. Baru ada menerima pendapatan lagi tanggal 17 ya, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kayak gitu. Ada yang ingin bertanya? Jadi gampang ya Bapak Ibu untuk yang buku besar ya, gitu. Untuk latihan sebenarnya kan waktunya masih tersisa ya, seminggu lagi ya. Jadi saya maunya mengerjakan yang buku besar ya. Jadi jurnal Bapak Ibu ini yang Bapak Ibu buat dibuat buku besar gitu. Tapi kayaknya terlalu banyak juga ya. Kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Itu aja, latihan aja. Jadi tidak ada tugas ya. Tugasnya hanya PDA dan jurnal umum. Untuk buku besar tidak ada penugasan. Jadi hanya latihannya ini tadi ya, membuat kolom ini tadi gitu. Tinggal dipindahkan dari jurnal Bapak Ibu ini ketemu saldo akhirnya. Kayak gitu. Ada yang ingin bertanya soal jawaban atau ada yang komplain? Izin Bu, Iya, kenapa Pak? Bu izin bertanya. Tadi untuk yang format T tadi Bu, jurnal T itu untuk akunnya itu nomor akun yang di atas itu berdasarkan dari materi COA atau ada referensi lain Bu? Mohon Yang izin. mana Pak? Yang di materi atau yang di mana? Yang di materi Bu tadi yang jurnal tadi kan jurnal buku besar, yang di buku besar. Nah itu akun yang di Yang ini atasnya Pak. akun nomor itu Bu. Ya, bawah Bu, bawah. Yang mana Pak? Ya itu Bu, bawah. Itu Oh kan ada ini. akun. Oh Ya, ini. tabel 6.2 akun nomor Ya. 1101 itu Mm. penentuannya dari mana Bu? Apa dari contoh materi Bu yang di COA itu atau bagaimana? Mohon. Oh iya, kebetulan saya tidak memasukkan COA-nya di sini karena menghemat ini. Sebenarnya nih kas ini ada akunnya, ada nomornya 110. Tapi kalau ini tidak ada, ini min juga nggak apa-apa, gitu. Jadi ini kan sebenarnya ada COA-nya Pak, cuma nggak saya masukin gitu. CO-nya itu ada nih akunnya. Jadi ini akun ini adalah namanya kas, akunnya kas. Jadi kas ini akunnya nomornya 1101. Kalau yang piutang itu 1103. Tapi nggak saya masukin jurnal ini. Sebenarnya kan dari jurnal ini masukin ke sini. Cuma karena saya waktu itu tidak buat, jadinya ya saya masukin di sini aja. Jadi intinya 110 ini dapatnya dari sini, Pak. Nah, dari jurnal ini dapatnya dari mana? Dari COA. Kayak gitu. CO-nya ada. Jadi kas ini misalnya ini kas 110 ini ada di sini. 110, 110.
1101 ya. 1101 di sini ya, tanggal 5 1101 kayak gitu. Baru kita pindah ke buku besar kayak gitu. Itu sih, Berarti Pak. dari referensi yang di jurnal umum itu nanti baru kita masuk ke buku besar ya, Ya, Bu ya? baru buku besar. Tapi kalau memang di soal nanti tidak ada refnya tidak apa-apa, tapi tetap harus dibuat seperti ini. Gitu. Ini, Pak. Nah, ini ya, ini memindahkan tanggal jurnal, memindahkan jumlah angka sesuai dengan letak dalam jurnal, bila debit tetap di debit dan bila kredit tetap di kredit. Bila buku besar digunakan jadi intinya kita memindahkan angkanya ya, mengisi kolom referensi buku besar dengan halaman jurnal, misalnya JU1 posting diambilkan dari ya, tapi ini kan karena memang apa ya tidak formatnya itu hanya saya input berdasarkan yang umum gitu ya. Tapi kalau masing-masing perusahaan itu pasti berbeda ya Pak. Gitu. Kalau di ini biasanya mereka menulisnya itu hal 1 ini mungkin dia itu adalah bukunya ya, buku jurnalnya. Jadi jurnal itu kan banyak ya. Kebetulan di sini jurnal umumnya dia mungkin dia hal 1 ya. Halaman 1 ya, halaman 1 dia tulis seperti itu. Tapi sebenarnya kalau yang paling umum itu adalah kas, nomor nama perkiraan dan nomor perkiraan seperti itu. Ya, ref 1 ini dari JU1 posting 1. Tapi ini sebenarnya format dari masing-masing perusahaan. Tapi yang Bapak kerjakan kalau memang sesuai dengan apa format seperti ini, nomor akun, nama akun, nomor akun. Kayak gitu. Ref itu biasanya dikosongkan. Kembali lagi ke format sih Pak. Karena kalau sekarang kita tidak membuatnya secara manual ya. Lebih ke sistem. Jadi kita nggak akan buat-buat seperti ini lagi tuh nggak, tinggal kita enter aja nanti keluar buku besarnya seperti apa kayak gitu. Nah, tergantung dari perusahaan dia memakai apa namanya format yang mana gitu. Ya, itu tidak di tergantung perusahaan ya dia mau memakai yang mana gitu ya. Tapi seperti kalau pada umumnya seperti ini gitu sih Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini jadi tidak wajib ya Pak, ya Ibu ya bahasanya yang di sini tuh ini contoh aja misalnya gitu ya. Jadi tidak harus begitu ya, enggak gitu ya. Jadi ini contoh aja gitu. Tapi kembali lagi masing-masing perusahaan tuh maunya seperti apa ya kita diitukan saja ya, dilihat apa namanya memang mereka maunya memakai format apa. Yang penting ya diikuti format yang ditetapkan oleh IFRS gitu Pak. Mungkin ada yang mau kita lihat jawaban yang lain ya, yang berbeda. Yang genap mungkin ya. Kalau yang ganjil kayaknya ya ini ya sama maksud saya tadi ya. Jadi kas itu berapa? 3.800.000 terhadap pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000 dan piutang terhadap pendapatan sebesar 4 juta ya. Gitu. Jadi tidak di total gitu enggak ya? Jadi soalnya ya, soalnya ini ya. Tadi jadi tinggal diikutin saja yang ini ya pendapatan diterima di muka ini. Jadi dia
sama kayak PPT saya ya, tinggal kas terhadap pendapatan diterima di muka, nih kan pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000. Tinggal sisanya berapa adalah sisanya 4 juta ya piutang. Jadi mereka harus membayar kita ya sebesar 4 juta dan itu merupakan pendapatan. Tapi kalau kita sudah aslinya menerima ini ya 3.800.000. Karena kita belum memberikan jasa kita ya itu namanya pendapatan diterima di muka. Jadi kas terhadap pendapatan diterima di muka. Yang genap ya. Nah ini ya pembeliannya 400 ya, kasnya berkurang sebesar 80. Karena kita sudah ya ini ya dibayar. Ya di sini pembelian barang dagang sebesar 400 ya. Ini benar ya pembelian ya terhadap kas dan terhadap hutang ya karena kita beli ya beli barang tapi kita bayarnya baru 20% ya sebesar 80 juta. Jadi hutangnya 320 juta. Ya. Ini benar sama yang tanggal 10 ya, tanggal 10 ya. Ini dijual barang ya pada PT Melati. Ya, penjualannya senilai 60 juta. Nah, kita baru dapat kasnya sebesar 30%, artinya 18 juta. Tinggal kita kurangi adalah 42 juta piutangnya PT Melati. Baru nanti tanggal 15 ya, tanggal 15 pelunasan ya. Nah, ini pembayaran dulu ya. Hutang terhadap kas ya, pembayaran hutang kepada PT Seroja ya sebesar 320. Ini yang dari sini. Nih. Jadi hutangnya berkurang. Nah, baru yang di sini adalah pelunasan PT Melati ya. Jadi kas terhadap piutang karena memang piutangnya kita namanya dilunasi oleh PT Melati ya. Jadi piutangnya berkurang. Taruh di kredit sebesar 42. Itu hasilnya dari sini. Tanggal 23. Ya, ini benar. Ini piutang ya, Pak ya, bukan pituang. Ya, ini jadi bukan kas terhadap pendapatan tapi kas terhadap penjualan. Ya, kas terhadap penjualan. Baik, sebelum saya akhiri apa ada yang ingin bertanya? Untuk UTS nanti saya kasih apa namanya formatnya, format jawaban. Jadi tinggal di print, tinggal ditulis tangan. Jadi tidak boleh memakai ketik itu tidak boleh dan memakai apa namanya Excel tidak boleh. Jadi harus tulis tangan gitu ya Bapak Ibu ya. Bu, Tapi nanti saya bantu dengan formatnya. Iya Pak? ya Bu, Ibu tulis tangan Bu, terima kasih. Oh iya. Jadi nanti nggak usah khawatir Bu waktunya kurang apa namanya garis-garis Bu lama gitu. Jangan khawatir sudah saya buatin garisan. Udah maksudnya sudah saya formatkan tinggal nulis aja gitu ya. Tinggal menulis aja angkanya berapa, akun apa yang dipakai gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi kurang waktu ya. Intinya harus fokus mengerjakan. Kalau sudah menguasai dari tugas itu pasti 85 atau 90% sudah pasti bisa mengerjakan UTS ya Bapak Ibu ya. Dan itu saya bedakan dengan apa namanya kelas reguler pada umumnya gitu ya.
Jadi jangan khawatir, jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh ya. Intinya sama dengan yang penugasan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah 100% ya. Kayak ini kan kayaknya dapat nilai 100 sepertinya ya. Nanti saya cek lagi ya. Pak siapa nih tadi ya itu. Jadi apa namanya? Bisa dipastikan nanti kalau tugas soal UTS bisa dikuasai atau bisa dikerjakan. Intinya fokus dan memahami dari soalnya gitu ya. Jadi kalau banyak melihat dari PPT, penugasan dan jawaban yang saya kasih itu pasti bisa untuk mengerjakan UTS. Intinya bermain kata aja sih. Padahal ya sama maknanya sama gitu ya. Misalnya kredit bisa aja kita langsung utang gitu ya. Belum dibayar mungkin sama konsumen tapi nggak saya tulis ya kayak gitu-gitulah. Gitu ya. Padahal sebenarnya itu adalah piutang kayak gitu ya. Gitu aja sih. Jadi intinya kalau kita banyak berlatih di tugas, kita akan terbiasa dengan kasus yang sama gitu ya. Padahal dengan permainan kata maksudnya gitu ya. Padahal ya sama saja gitu. Jadi tidak ada yang saya sulitkan, cuma memang kalau membuat soal itu memang harus berbeda. Bedanya di mananya ya beda dalam kalimatnya gitu ya. Jadi harus dilihat ini maksudnya Budian apa gitu. Kalau memang ada kesulitan tinggal tanya aja, tinggal menanyakan di Japri atau seperti apa. Kalau memang mau model online saya buatin Zoom-nya. Jadi nanti sambil Zoom Bapak bisa langsung atau Ibu bertanya misalnya waktu takutnya kan ada kesulitan gitu ya. Mungkin saya akan buat link Zoom kalau memang saya akan open gitu ya. Nanti kalau ada kesulitan tinggal tanya aja ke Dian gitu. Jadi sambil apa namanya download soalnya mungkin sambil Zoom bisa saya standby. Nanti tinggal dibuka Zoom-nya. Tidak perlu dilihatkan ngerjainnya seperti apa, tidak perlu, mungkin langsung aja nanya di Zoom-nya itu gitu. Saya standby di Zoom. Ya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke Zoom-nya dengan nanti kalau Bu maksudnya ini apa gitu ya, tinggal tanya saja gitu ya Bapak Ibu ya. Ada Bu lagi? izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan Pak. Ini kan saya sudah download yang KPU dan di sini ada pengawasnya, kemudian segala macam. Padahal kan kita ujiannya online nih, Bu. Jadi bagaimana kita mengisi pengawas dan lain-lain sementara kita online gitu, Bu? Nggak secara fisik ikut. Enggak Bapak, itu sebenarnya untuk offline, tapi download KPU itu hanya dilampirkan waktu ujian aja. Jadi apa namanya tidak perlu di print, hanya di. Jadi Bapak nih kalau misalnya di Sepada, sebentar. Waktu di Sepada nanti Bapak Ibu itu sambil upload KPU-nya gitu ya, sambil upload KPU-nya biar nanti itu bisa itu bukti bayar bukti kalau sudah melakukan pelunasan aja sih Pak kalau yang untuk kelas online gitu ya. Kalau kelas offline memang harus di print dan nanti ada pengawasnya, pengawasan nulis namanya dan tanda tangan. Tapi kalau online enggak, online itu hanya apa namanya melampirkan aja, melampirkan kalau memang yang bersangkutan ikut UTS semacam itu. Misalnya contohnya ya nanti kan submit ya, di submit nanti bisa di-combine dengan jawaban UTS-nya atau bisa dibedakan ya, apa namanya di-upload 2 kali. Ini kan kalau ini tidak ada KPU-nya ya Faradiba tuh. Biasanya harusnya dia ngasih ya apa namanya? KPU-nya dilampirkan. Contohnya kayak mana ya contohnya? Contohnya, jadi tidak perlu ditulis pengawasnya kayak gimana ya Pak ya, hanya untuk dilampirkan ke dosennya saja bahwa itu bukti bahwa sudah apa namanya melakukan pelunasan semacam itu gitu. Tapi kalau memang ujiannya offline memang harus dicetak dan nanti akan di apa namanya di mana tadi?